Pernah kepikiran gak sih kalau belajar sejarah itu sebenarnya lebih dari sekedar ngapalin tanggal sama nama? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasianya. Ini bukan tentang apa yang terjadi di masa lalu, tapi bagaimana kita bisa berpikir layaknya seorang detektif sejarah. Ini tuh sebuah keahlian, dan percaya deh, ini bakal mengubah cara kamu melihat dunia. Kalau kamu ngerasa gitu, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Kebanyakan dari kita memang diajarin sejarah sebagai daftar fakta yang harus dihafal. Tapi pertanyaannya sekarang, emang sejarah cuma soal hafalan doang? Nah, disinilah letak masalahnya. Kita mungkin tahu semua bahan resep sejarah, tanggalnya, namanya, peristiwanya, tapi kita nggak pernah diajarin cara masaknya. Ada perbedaan besar banget antara sekedar tahu fakta dan beneran bisa berpikir kayak seorang sejarawan. Kutipan ini nih, kuncinya, berpikir secara historis, itu ibaratnya kayak ngelatih otot di gym. Nggak dateng gitu aja, tapi harus sengaja dibangun. Ini soal gimana kita aktif bergulat dengan masa lalu, bukan cuma nerima apa adanya. Coba deh, lihat perbedaannya di sini. Di sebelah kiri kita lihat tindakan pasif, cuma nerima fakta dari buku. Tapi di sebelah kanan, itu proses aktif menyatukan petunjuk-petunjuk. Nah, disitulah lompatannya, dari konsumen pasif jadi penyelidik yang dinamis. Itulah tindakan yang tidak alami yang perlu kita latih. Jadi, gimana caranya kita mulai melatih otot sejarah ini? Ternyata para sejarawan itu punya seperangkat alat rahasia, atau bisa kita sebut 6 lensa buat melihat masa lalu. Yuk, kita bedah satu persatu. Nah, ini dia peta jalan kita. Keenam konsep ini adalah pertanyaan-pertanyaan inti yang selalu ditanyakan sama sejarawan. Ini mengubah sejarah dari sebuah pernyataan jadi sebuah percakapan. Daripada cuma nerima, kita jadi mulai bertanya. Oke, kita lihat lebih dekat dua konsep yang paling fundamental ya. Kita mulai dari signifikansi historis. Kenapa sih kita belajar tentang perang Diponegoro tapi nggak ratusan konflik kecil lainnya? Karena seseorang di suatu tempat memutuskan kalau peristiwa itu penting. Di sini nih aha momennya. Sejarah yang kita baca di sekolah itu bukan keseluruhan cerita, tapi versi yang udah dikurasi. Siapa yang berkuasa seringkali nentuin siapa yang jadi pahlawan dan siapa yang jadi penjahat di buku sejarah. Coba bayangin gini, bukti sejarah itu ibarat tumpukan batu bata. Batu batanya sih nyata, tapi sejarawan adalah arsitek yang memutuskan gimana cara membangun rumah dari batu bata itu. Makanya, dua arsitek dengan tumpukan batu bata yang sama persis bisa aja membangun dua rumah yang beda banget. Jadi, sejarah itu bukan fakta mati, melainkan argumen yang dibangun di atas bukti. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, ayo kita lihat gimana perangkat ini dipakai dalam praktek. Analogi detektif ini pas banget. Seorang sejarawan itu nggak baca dokumen kuno kayak baca novel. Mereka deketin dokumen itu dengan rasa skeptis, selalu bertanya, dan nyari petunjuk tersembunyi. Intinya, mereka menginterogasi setiap sumber. Dan para detektif ini punya metode andalan, namanya kerangka HIP, singkatan yang gampang diingat buat 4 pertanyaan kunci. Anggap aja ini pisau bedah kita buat membedah sumber apapun dan ngelihat apa yang sebenarnya ada di baliknya. Yuk kita coba praktekkan langsung. Bayangin kita nemu poster propaganda ini. Tanpa alat bantu, kita mungkin cuma lihat slogan Asia untuk Asia. Tapi begitu kita pakai HIP, kita mulai bertanya, konteksnya apa? Oh, ini zaman pendudukan Jepang. Audiensnya siapa? Pasti buat orang Indonesia. Tujuannya jelas buat cari simpati. Dan yang paling penting, sudut pandangnya ini bukan dari sudut pandang pembebas, tapi dari penjajah yang punya agenda tersembunyi. Kelihatan kan? Tiba-tiba poster ini menceritakan kisah yang jauh lebih dalam. Oke, semua ini menarik. Tapi apa relevansinya buat kita hari ini? Nah, ternyata keterampilan detektif sejarah ini justru sangat kita butuhkan buat bertahan di dunia digital yang penuh dengan informasi. Coba deh lihat tes GAR ini, sebuah alat buat ngecek informasi online. Perhatiin deh kata-kata kayak authority dan purpose. Mirip banget kan sama sudut pandang dan tujuan dalam kerangka HIP. Otot yang sama yang kita latih buat nganalisis propaganda Perang Dunia Kedua adalah otot yang sama yang kita butuhkan buat menjelajahi lini masa media sosial kita setiap hari. Pada akhirnya, semua ini lebih dari sekedar jadi konsumen informasi yang cerdas. Berpikir secara historis itu membentuk cara kita memahami dunia dan di mana posisi kita di dalamnya.
Jadi, pada akhirnya, inilah kekuatan super kamu. Kemampuan untuk melihat di balik judul berita, untuk ngerti akar dari konflik masa kini, untuk gak gampang goyah sama berbagai argumen, dan yang paling penting, untuk sadar kalau cara pandang kita sendiri adalah produk dari sejarah. Ini membuat kita jadi warga negara yang jauh lebih tangguh. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Gimana caranya kita bisa jujur dan kritis sama sejarah bangsa sendiri, tapi di saat yang sama nggak kehilangan rasa cinta dan kepemilikan? Gimana kita menyeimbangkan antara kritik dan patriotisme? Nggak ada jawaban yang gampang memang, tapi dengan berani mengajukan pertanyaan ini, itu adalah langkah pertama untuk jadi masyarakat yang lebih dewasa dan bijaksana. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.